jangan bebankan semua hal itu kepada generasi berikutnya. Kita sendiri harus mulai. Sekarang kalau kita sadar bahwa kita darurat literasi, lihatlah kepada diri kita sendiri. Orang tua dan guru. Orang tua dan gurunya itu literat nggak? Seneng nggak mereka baca? Hai T-Parents, senang sekali saya Ivi Batuta kembali menjumpai T-Parents semua di Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation. Jadi Bincang Inspiratif ini adalah tentunya berbagi tentang hal-hal yang inspiratif. Ya banyak sekali yang kita bahas di sini mengenai kesehatan ibu dan anak, edukasi, ya kemudian juga beasiswa, bahkan sampai ke tips parenting. Nah, pada kesempatan ini saya akan segera memperkenalkan seorang narasumber yang sangat luar biasa karena beliau ini adalah pakar internet Indonesia. Dan beliau ini juga dikenal nih sangat-sangat sering sekali ya menganjurkan agar kita itu mempergunakan bahasa Indonesia yang baku. Itu lebih baik katanya ya. Dan selain itu juga beliau banyak memperkenalkan padanan kata Indonesia dari banyak sekali istilah-istilah asing yang kita kenal di beberapa situs web seperti Facebook dan juga Twitter. Langsung saja kita sapa bersama, inilah ya saya menyebutnya Uda Ivan Lanin. Halo Nivi. Halo kita Uda Ivan. Kompak loh, Uda yes. dan Uni. Was, luar biasa. Kalau sekarang itu bisa jadi duta provinsi. Ini langsung saja ya saya mau coba sampaikan di sini. Ini mengenai literasi di Indonesia. Jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia pada Mei lalu itu melaporkan atau memaparkan hasil penelitian di tahun 2021. Apakah pemaparannya? Jadi dikatakan bahwa Indonesia ini mengalami yang namanya darurat literasi. Jadi katanya literasi masyarakat Indonesia ini Uda Ivan katanya sangat rendah. Nah sekarang saya mau tanya dulu sama Uda Ivan, apa sih yang dimaksud dengan literasi? Literasi itu mengalami perubahan definisi sebenarnya. Dulu yang disebut literasi itu adalah kemampuan baca tulis. Dulu baca dan tulis. Ya. Ingat ya, baca dan tulis. Jadi bukan hanya baca aja, ada juga aspek tulisnya. Kemudian berkembang nih, beberapa tahun yang lalu Kemendikbud mengeluarkan 6 keterampilan literasi. Ada yang pertama muncul tuh Calistung. Masih ingat gak singkatan itu? Baca, tulis, hitung. Berhitung. Ya. Betul. Nah, berhitung itu adalah jenis literasi yang kedua, yaitu literasi numerik. Oke. Lalu kemudian ditambah lagi ada literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan yang terakhir itu literasi budaya dan kewargaan. Itu 6 jenis literasi yang secara formal ditetapkan oleh Kemendikbud. Iya. Jadi bisa kita lihat di sana bahwa maknanya itu meluas dari tadinya hanya mencakup aspek bahasa, kemudian berbagai bidang lain. Lalu saya lupa deh badan dunianya apa ya, kalau nggak salah UNESCO, itu kemudian mereka itu meluaskan lagi. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, yang disebut dengan literasi itu jadinya mereka bilang itu kemampuan untuk membaca, lalu kemudian mencerna informasi, menilai apakah informasi itu benar apa tidak, dan terakhir mempergunakan itu untuk menghasilkan informasi baru dengan teknologi digital. Jadi makna literasi itu sekarang udah luas banget untuk. Udah ada pergeserannya ya. Ada pergeseran. Nah, kalau dikatakan berarti literasi Indonesia rendah, kira-kira menurut Uda Ivan itu dinilainya dari aspek yang mana? Kemungkinan besar sih sebenarnya bukan kemungkinan besar ya. Saya juga memperhatikan wacana atau berita-berita yang muncul ya. Itu memang minat orang untuk membaca saat ini rendah sekali. Satu itu minat membaca. Paling gampang saya lihat anak saya deh. Iya, sama. Dulu saya waktu kecil, dulu saya seingat saya waktu saya kecil itu, saya tuh baca 5 Sekawan, Sabta Siaga. Paling enggak tuh dari usia, kapan ya saya mulai? Kayaknya dari kelas 4 SD. Iya. Itu saya senang sekali membaca. Iya. Karena bagi saya membaca itu membuat saya bisa membayangkan hal-hal yang saya nggak dapat gitu. Iya, iya. Saya pertama kali mengenal roti lapis, Iya. sandwich, itu gara-gara baca 5 Sekawan. Iya, Di iya. cerita itu diceritakan bahwa mereka itu kan senang sekali piknik, Iya. bawa roti lapis gitu kan. Aduh kayaknya enak banget ya. Akhirnya saya waktu itu minta tolong ibu saya untuk bikin roti lapis dan beliau bikin, tapi isinya dikasih sambal dong. Iya. Jadi
minat baca itu sebenarnya membuka peluang kita untuk mendapatkan informasi dari yang tidak pernah kita alami sebelumnya kan. Kemampuan untuk membaca lama ini yang menurut saya sekarang makin berkurang kan. Iya, iya. Memang kalau saya pernah baca ya, ada sebuah penelitian yang bilang bahwa tingkat konsentrasi orang, namanya mereka nyebutnya itu attention span atau rentang perhatian. Iya. Berdasarkan penelitian, rentang perhatian manusia sekarang itu memang makin rendah. Iya. Kalau kita perhatikan kan sekarang karena adanya ponsel, notifikasi, kita terbiasa dengan notifikasi. Kita tuh cepat sekali untuk beralih perhatian. Iya. Kita lagi kerja, lagi mungkin kalau lagi siaran pasti dimatikan ya. Cuman kalau kita kayak lagi ngobrol sama orang di restoran itu kan pasti sebentar-bentar kita lihat ponsel kita kan. Itu katanya sekarang itu kemampuan manusia untuk berkonsentrasi itu cuma 40 detik. 10 tahun yang lalu penelitian yang dari kelompok yang sama itu mereka meneliti katanya itu bisa sampai 3,5 menit. Nah, perhatian kita cepat sekali beralih. Jadi sebenarnya menurut saya bukan hanya anak-anak yang menderita ini, orang tua pun juga seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya boleh nggak saya katakan begini, sederhananya ya atau mudahnya bisa kita sampaikan bahwa literasi yang dianggap rendah ini adalah minat untuk membaca. Betul. Dan kalau minat membacanya kurang, ada kemungkinan juga besar berarti minat menulisnya juga kurang. Pasti, ya kan? Nah, berarti literasi ini diharapkan tentu saja bukan hanya sekedar bisa membaca, ya kan? Tetapi bahkan sampai dengan menulis, dan untuk menulis itu biasanya juga perlu memahaminya. Betul. Ya contohnya kalau misalnya kita baca satu buku kan ketika kita menulis ulang kan kita perlu paham dulu gitu ya. Betul. Kalau kita lihat kan sebenarnya perkembangan teknologi ini ada manfaat dan mudaratnya kan. Iya. Manfaatnya kalau dulu itu orang misalnya kayak mau menyampaikan sesuatu kepada publik tuh susah banget gitu. Dia berada di perdesaan di sebuah kota kecil di Maluku. Susah banget kan dia. Sekarang dengan adanya internet, dengan waktu sekejap orang bisa viral. Potensi orang untuk menyebarkan apa yang menjadi pemikirannya itu cepat sekali. Namun di sisi lain juga cepat masuknya informasi itu membuat kita banyak tidak waspada. Kita kemudian abai terhadap kelayakan tulisan tersebut. Saya ambil contoh misalnya orang tua saya gitu ya. Orang tua saya itu senang sekali meneruskan berita yang dia peroleh ke grup WA keluarga. Padahal begitu hampir berapa? Mungkin 80% ya saya bilang kepada beliau, Bu, ini beritanya bohong, Bu. Nah, kemampuan itu kan juga harusnya ada kan. Kita semakin cepat mendapat informasi, tapi juga kita harusnya semakin bijak untuk menilai apakah informasi tersebut benar atau salah. Dan kemampuan bijak untuk menilai apakah informasi itu benar atau salah itu adalah karena kebiasaan kita membaca. Jadi kita tidak hanya kritis. Betul. Oke, nah sekarang pertanyaannya berarti ini bijak juga nggak kalau kita menuduh adanya gawai dan kebiasaan berselancar ya di dunia internet itu sebagai faktor yang sangat besar terhadap menurunnya minat membaca dan menulis dan kemampuan literasi ini? Bijak atau tidak ya? Kalau menuduh sih ya nggak boleh ya. Maksudnya kan harus ada datanya kan. Tapi memang kalau kita pikir secara logis aja ya. Anak sekarang itu dan termasuk kita itu dimanja sekali. Pengen tahu sesuatu tanya Google. Terus sekarang ada ChatGPT pula kan. Kita apa-apa tuh kalau dulu itu kita harus baca buku, kita menghabiskan waktu dan cari bukunya juga nggak gampang gitu. Mesti pergi ke perpustakaan, di perpustakaan belum tentu ada, kita dirujuk kemudian cari perpustakaan mana. Tidak mudah untuk memperolehnya. Kalau sekarang orang tanpa adanya akses ke buku-buku pun, mereka itu sudah bisa merasa dirinya pintar. Karena mereka tinggal buka Google, tinggal kemudian tanya sekarang dengan bisa tanya ChatGPT. Dan mereka tidak merasa bahwa mereka harus melakukan konfirmasi terhadap informasi yang diperolehnya. Yang saya ingin sampaikan memang harus diakui bahwa kemudahan teknologi membuat kita manja. Kita nggak mau lagi berusaha payah untuk mencari rujukan, nggak berusaha untuk mencari bukti gitu loh, apa yang kita dapat itu benar atau tidak. Belum lagi ditambah, nih contoh ya, saya lihat salah satu sekarang itu yang lagi marak yang namanya kerata basa atau bakronim. Itu artinya menyamakan sebuah kata seolah-olah itu merupakan singkatan sebuah kata. Contoh nih, pada umur berapa kamu baru tahu bahwa perkedel merupakan singkatan dari Persatuan Kentang dan Telur? Itu sering banget tuh kayak gitu. Atau waktu itu, tahu nggak kalian bahwa tol itu merupakan singkatan dari tax on location? Berita-berita itu tuh
orang perlu itu untuk mengisi konten mereka. Jadi mereka itu tidak, karena mereka ingin sebuah konten yang viral, hal-hal yang aneh kayak gitu kan justru menarik. Dan mereka sebarin aja perkara bener itu atau enggak, ya tinggal nanti paling mereka pikir nanti kalau salah ya tinggal minta maaf gitu kan. Nah padahal nggak semua orang sepintar mereka kan. Ada orang yang begitu dapat kabar itu seperti ibu saya lah. Dia langsung kirimkan lagi itu ke grup. Jadinya kan kemudian jadi kayak efek bola salju. Orang-orang yang tingkat kemampuan untuk kritisnya itu rendah, akhirnya akan mempercayai hal-hal yang bohong seperti itu. Padahal ada yang banyak yang nggak benar juga, bahwa itu misalnya merupakan singkatan dari apa gitu ya. Ya, tadi kan kayak pergedel itu bukan singkatan dari Persatuan Kentang dan Telur. Itu merupakan serapan dari frikadel, kata bahasa Belanda. Swear baru tahu. Dan Swear baru tahu mengenai kerata basa. Kerata basa itu sebenarnya dari dulu sudah ada kerata basa. Biasanya itu digunakan oleh orang-orang tua kita untuk memudahkan pemahaman. Contohnya guru. Ya. Itu singkatan dari digugu dan ditiru. Ya. Terus bisa juga untuk bahan bercandaan. Ya. Gue benci banget ya sama lo. Oh iya, terima kasih, kamu benar-benar cinta ya. Ya itu kan jadi bisa kerata bahasa itu bisa digunakan untuk berbagai tujuan, untuk mempermudah pemahaman. Kayak kita belajar warna pelangi. Iya. Kan kita singkat tuh. Mejiku Hibiniu. Iya. Mejiku Hibiniu. Jadi ada jembatan keledai, namanya jembatan keledai atau mnemonik untuk memudahkan orang mengingat sesuatu. Termasuk itu tadi. Jadi dari satu kata kemudian dikembangkan untuk tujuan belajar. Wow. Baru tahu, nggak apa-apa, dapat ilmu nih, seneng ya dari Uda Ivan. Tapi balik lagi ke kemampuan literasi ini. Nah ini menjadi menarik bahwa kan kalau dibilang rendah kemampuan literasinya, artinya skornya jelek, artinya ada dampak negatif. Nah menurut Uda Ivan, apa itu gerangan? Jikalau ya kita ini memiliki kemampuan literasi yang di bawah rata-rata. Pertama, pengetahuan bangsa kita itu nggak akan meningkat. Ya kan, karena kan pengetahuan manusia itu terus berkembang, ilmu semakin banyak. Sekarang ada mahadata, big data, ada kecerdasan buatan, konsep-konsep ilmu itu terus berkembang. Psikologi juga sekarang ilmu tentang kesehatan mental juga makin berkembang kan. Ketika kita malas membaca, akses kita terhadap pengetahuan baru itu menjadi rendah. Akibatnya apa? Kemudian yang terjadi adalah ya udah kita percaya aja orang kasih tahu apa, belum tentu itu benar kan? Karena kita malas baca. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini yang sebenarnya yang menyebabkan kenapa saya waktu itu dari konsultan itu beralih menjadi guru bahasa Indonesia. Gitu. Karir saya itu ada 3. 10 tahun saya jadi pemrogram komputer. 10 tahun jadi konsultan manajemen. Nah, waktu saya jadi konsultan manajemen itu saya melihat hampir semua surat dan laporan itu pasti ada kesalahan berbahasa. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya tuh agak sebel karena seringkali saya merasa bahwa konsultan Indonesia itu kalah dari konsultan dari luar negeri. Ya saya sebut saja misalnya India atau Australia gitu, karena kemampuan berbahasa mereka. Sebenarnya kita nggak kalah pintar. Cuman itu kita kalah percaya diri waktu kita mau menyampaikan sesuatu secara lisan dan kita nggak bisa menuliskannya. Betul. Padahal kita tuh punya keunggulan. Contoh misalnya ya, sekarang kalau proposalnya ada 2, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Penerima proposal itu pasti akan jauh lebih mudah memahami tulisan bahasa Indonesia, mestinya. Tapi yang terjadi adalah ketika mereka membaca tulisan bahasa Indonesia, itu muter-muter. Sementara tulisan bahasa Inggris itu langsung dan jelas. Nah, padahal kan bukan bahasanya yang jadi masalah adalah kemampuan orangnya untuk menggunakan bahasanya tersebut. Nah, itu terjadi karena literasi kita yang rendah. Kita malas baca, karena akses kita terhadap sumber bacaan itu rendah, keluaran kita pun jadi rendah kualitasnya. Tertarik sekali dengan ya tadi tuh mengenai juga kita akhirnya mempercayai informasi yang salah. Itu tertarik sekali, ada di poin pertama tadi udah Ivan katakan gitu kan. Ya makanya nih hoax banyak gitu kan, dan setiap kali itu kita harus ada pihak-pihak yang kemudian memiliki kayak divisi tertentu lah ya untuk memberitahu gitu kepada entah pembaca gitu bahwa yang ini hoax, yang ini bukan gitu kan. Nah, kalau begitu apa dong yang harus dilakukan nih? Misalnya kayak sekarang ini gitu, literasi kita rendah. Kita nggak mau cuman dapat masalahnya aja, kita juga mau dapat solusinya. Kalau menurut Uda Ivan bagaimana? Sebenarnya udah beberapa tahun itu pemerintah membuat yang disebut GLS, Gerakan Literasi GLN,
Gerakan Literasi Nasional. Iya. Pemerintah udah sadar nih. Dan upaya itu kemudian diserahkan kepada sistem pendidikan. Caranya adalah dengan mengimbau sekolah-sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Jadi upayanya sudah ada. Nah, sayangnya ada beberapa penelitian yang saya baca ya, upaya-upaya literasi ini belum optimal. Paling gampang gini deh, saya beberapa kali itu diminta untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru di beberapa SMA. Iya. Itu mereka nanya, gimana sih caranya kami bisa melakukan gerakan literasi yang tepat di sekolah. Saya tanya kan, oke, gerakan literasi yang diinginkan apa? Iya, kami ingin murid-murid kami gemar membaca. Terus saya tanya, Bapak Ibu terakhir kali baca kapan? Klasik nih. Pertanyaannya kan menohok ya, maksudnya Iya. saya sudah sadar gitu bahwa seringkali yang terjadi kita itu ngajarin orang, tapi kitanya sendiri nggak berusaha melakukan. Betul. Dan ternyata betul, guru-guru itu banyak yang tidak punya waktu, kata mereka, untuk membaca sesuatu. Iya. Kalau menurut saya juga nggak punya waktu ya. Saya sibuk juga sama kan. Tapi setiap pekan saya selalu berusaha memaksa diri saya minimal membaca 1 buku. Kemudian itu saya wujudkan dalam saya buat resensi. Kalau baca buku itu kan sama seperti beribadah kalau menurut saya. Nggak ada yang bisa lihat. Orang bisa aja kan bilang dia pamer bahwa dia beli buku di Instagram. Tapi kemudian yang dia lakukan cuma beli doang, nggak pernah dibuka dari sampulnya. Itu ada namanya tuh kalau di dalam bahasa Jepang namanya sundoku. Sundoku itu penimbun buku. Ya ini menarik gitu loh, karena pada dasarnya ya memang kalau kita mau nyuruh orang melakukan sesuatu, kan hakikatnya adalah kita juga melakukan dong. itu gitu, Iya. ya kan? Kita juga bisa menunjukkan itu. Kalau misalnya kita ingin membuat anak-anak kita itu pintar berbahasa, ya memiliki bahasa Indonesia yang baik, ya pemahamannya terhadap bahasa Indonesia Kosakatanya yang luas. bakunya itu bagus, kosakatanya luas, nggak yang apa itu istilahnya gitu Itu kan? sering banget, akhirnya pakai bahasa Inggris. Ya, apa itu istilahnya atau apa? Atau karena mereka benar-benar nggak bisa menemukan, jadi mereka memilih, aduh diem aja deh daripada ngerti Iya betul. itu. Itu salah satu dampaknya. Itu dampaknya Jadi malas ngomong. Jadi pertama itu kalau menurut saya, Iya. jangan bebankan semua hal itu kepada generasi berikutnya. Kita sendiri harus mulai. Ini kan anak itu tidak akan berubah ketika orang tua dan gurunya nggak berubah. Iya. Sekarang kalau kita sadar bahwa kita darurat literasi, lihatlah kepada diri kita sendiri. Orang tua dan guru. Orang tua dan gurunya itu literat nggak? Seneng nggak mereka baca? Seneng nggak kemudian mereka menceritakan apa yang mereka baca? Itu kan kayak memberi contoh kan? Udah diberi contoh pun seringkali anak-anak kemudian nggak niru kan, apalagi nggak diberi contoh. Anak saya itu kan males baca ya. Jadi yang saya lakukan, saya sering cerita, ayah baru baca ini. Saya berharap tuh lama-lama dia terketuk hatinya bahwa kemudian nanti rajin baca. Tapi kalau itu pun nggak ada, gimana caranya kan kita ingin anak-anak kita kemudian jadi literat kan. Jadi menurut saya salah satu langkah sederhana nih yang bisa dilakukan. Orang tua dan guru itu harus mulai rajin membaca. Dan kemudian ceritakan isi bacaan mereka kepada anak. Dari situ yang diharapkan adalah anak itu kemudian, oh ternyata kalau rajin baca kita banyak nambah ilmu ya. Itu. Iya, iya. Jadi dari situ dulu sederhana, tapi sebetulnya kalau konsisten, sering lakukan. Kita juga jadi tambah pinter kan? Iya, Kita bisa kita juga punya jadi bahan obrolan. Yes, kita juga jadi berwawasan. Ya. Begitu ya? Iya. Wow. Oke. Nah, terus sekarang nih, menurut misalnya nih, kalau ada orang tua atau tenaga pendidik sekarang ini mengakui, di saat sedang menyaksikan kita mengakui, iya bener lagi minat baca aku sendiri juga kurang gitu. Masih bisa diperbaiki gak? Masih. Selalu masih ada ya? Kita manusia selalu punya ruang berkembang gitu ya? Iya. Saya sempat hilaf terus terang. Saya sempat hilaf beberapa tahun. Mungkin sewaktu akhir-akhir saya menjadi konsultan itu. Iya. Karena disibukkan dengan pekerjaan, jadi sebelum tahun 2020 lah. 2018, 2019. Itu saya jarang sekali meluangkan waktu untuk membaca. Saya merasa bahwa karena saya sering berhadapan dengan berbagai jenis orang, pengetahuan saya bisa saya peroleh bukan dari membaca, tapi dari mendengarkan. Kan kalau kita lihat kan memang sumber asupan kita itu bisa dari bacaan dan bisa dari amatan atau dari obrolan kan. Nah, cuman yang lupa kita sadari adalah kalimat di dalam obrolan
itu berbeda dengan kalimat di dalam bentuk tulisan. Kalimat dalam bentuk obrolan seringkali itu tidak terstruktur. Kita bicara itu kan sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan. Kalimat kita mungkin tidak lengkap subjek, predikat, objeknya. Kalimat yang ada dalam bentuk tulisan itu terstruktur, rapi. Dan itu akan berpengaruh terhadap kemampuan kita untuk menulis juga. Ketika kita hanya terbiasa untuk mendengarkan omongan orang, bentuk tulisan kita akan seperti kalimat lisan. Itu yang membedakan. Jadi memang harus makin repot sih anak masa depan itu, mereka harus terampil mendengarkan, terampil berbicara, terampil juga membaca, dan terampil juga menulis. Itu kan 4 keterampilan dasar tuh. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Itu 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai. Bisa. Cerdas-cerdas kok anak sekarang. Bisa ya. Oke, semoga banyak nih pihak-pihak yang mendengarkan obrolan kita, bincang kreatif kita hari ini, sehingga bisa membuat berbagai tadi tuh ya, kendaraan apapun itu, mau ada kompetisi, mau ada lomba-lomba storytelling atau apapun itu yang membuat mereka jadi akhirnya tumbuh minat membacanya. Gitu ya. Oke, minat membaca, tapi sekaligus juga nih, jadi minat membaca, ingat literasi itu ada bagian menulisnya juga gitu kan. Dan jadi, daya kritis. Daya kritisnya. Betul. Ada sebuah lembaga PBB namanya itu WEF, World Economic Forum. Mereka itu secara berkala bikin The Future of Jobs namanya. Itu sebuah laporan yang menunjukkan 5 tahun ke depan itu profesi-profesi apa saja yang bakal diminati. Termasuk di dalamnya keterampilan-keterampilan apa saja yang dibutuhkan. Nah, mereka itu mengeluarkan, kalau saya nggak salah itu namanya biar gampang diingat tuh 4C. Communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Itu adalah 4 keterampilan yang dibutuhkan oleh orang-orang di masa depan. Coba ya, collaboration. Jadi kita harus bisa kolaborasi. Udah mulai itu kan sekarang, collab yuk, gitu kan. Terus komunikasi. Komunikasi apa dasarnya? Bahasa kan. Komunikasi itu baik menyampaikan maupun mengirimkan. Nah, yang sering lupa ini, critical thinking. Itu seringkali kita lupa kan, bahwa ketika menerima sebuah informasi, kita jangan telan mentah-mentah, kita harus lihat benar nggak ini, kita rujuk silang, kita lihat bukti-bukti yang lain, dan yang terakhir kreativitas. Iya, creativity, dan semuanya kalau dipikir-pikir mencapainya itu adalah dengan banyak membaca dan menulis. Kembali kemampuan literasi. Jadi T-Parents tentunya setelah mendengarkan apa diskusi saya bersama dengan Uda Ivan Lanin, rasa-rasanya ya kita tidak boleh menyerah begitu saja ya terhadap fakta ini gitu. Artinya bahwa biar bagaimanapun ini semua tetap bisa kita capai, yaitu nilai atau angka yang lebih baik lagi dalam ukuran literasi orang Indonesia ya, bahwa nantinya suatu saat literasi orang Indonesia itu bisa mencapai angka yang lebih baik ya, bukan di bawah rata-rata ya. Tapi tentunya ini perlu nih ya semangat dan juga antusiasme dari T-Parents, kemudian juga para pendidik semuanya untuk bisa bersama-sama kita dengan anak-anak kita memajukan kemampuan literasi Indonesia ini. Ya, terima kasih atas semangatnya juga sudah menyaksikan diskusi saya bersama dengan Uda Ivan Lanin, dan kita akan berjumpa lagi di episode lainnya dari Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation. Sampai ketemu, see you, bye. Dah.